Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajrul Ramadan dengan NPM 1857051003. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan tentang BLAS ini sekaligus menjelaskan sedikit tentang BLAS. Jadi yang pertama, menjelaskan tentang BLAS. Jadi BLAS atau Basic Local Alignment Search Tool adalah algoritma atau program untuk membandingkan informasi sequence biologis primer seperti sequence asam amino protein atau nukleotida dari DNA atau RNA. Pencarian BLAST memungkinkan peneliti untuk membandingkan urutan subjek protein atau nukleotida dengan library atau database yang sudah ada. Contoh database yang sudah ada itu ada GenBank, RefSeq, dan lain-lain. Jadi si BLAST ini mempermudah peneliti untuk mengetahui organisme apa yang mirip sama nukleotida atau protein yang sedang mereka teliti gitu. Kemudian, jelaskan cara kerja BLAST. Jadi, BLAST bekerja saat query dimasukkan ke dalam website BLAST. Segala informasi seperti sequence, database yang ingin dicari, word size, expect value, dan lain-lain akan diinputkan ke algoritma yang ada di server BLAST. BLAST bekerja dengan mencari words atau kata dari sequence yang kita masukkan. Nah, words yang dimaksud di sini itu berupa sequence pendek yang untuk protein defaultnya itu terdiri dari 3 huruf. Jadi misalkan ini sequence protein ini 3 huruf ini, set gitu. Kemudian selain mencari words tersebut, si algoritma BLAST ini juga mencari neighboring words, yaitu words yang mirip dengan sequence yang dimasukkan. Kemudian database sequence yang ada pada BLAST akan melakukan scan pada hotspot yang sudah dijelaskan tersebut. Jadi nanti si algoritma BLAST ini akan mencocokkan sequence query yang kita masukkan dengan database yang sudah adanya gitu. Lebih jelasnya itu nanti saat kita coba BLAST-nya, oke? Kemudian yang ketiga, ada jelaskan jenis-jenis BLAST. Jadi BLAST itu terbagi menjadi 2 grup besar, yaitu untuk asam amino sequence atau amino acid sequence dan juga buat DNA sequence. Nah, buat asam amino itu ada 2 lagi, dibagi jadi 2. Ada BLAST-P dan T-BLAST-N. Jadi BLAST-P itu compares protein query against protein sequence database atau membandingkan query protein yang kita masukkan dengan sequence protein pada database. Kemudian ada T-BLAST-N itu compares protein query against the all 6 reading frames of a translated nucleotide sequence database. Jadi ini membandingkan query protein yang kita masukin dengan semua 6 reading frames dari database nukleotida yang sudah diterjemahkan. Kemudian untuk DNA sequence itu ada BLAST-N, BLAST-X, dan T-BLAST-X. BLAST-N itu compares nucleotide query against nucleotide sequence database. Jadi ini membandingkan query nucleotide yang kita masukkan tadi dengan database sequence nucleotide. Kemudian ada BLAST-X, itu compare 6 frame conceptual translation products of a nucleotide query sequence against a protein sequence database. Ini membandingkan 6 frame conceptual translation product dari nukleotida yang kita masukin di query-nya dengan sequence protein yang ada di database. Kemudian ada T-BLAST-X, yaitu compares nucleotide query against translated nucleotide sequence database. Jadi itu membandingkan query nucleotide yang kita masukkan tadi dengan database sequence nukleotida yang sudah diterjemahkan. Begitu. Kemudian berikan contoh penggunaan si BLAST. Oke, contoh penggunaan.
Kita ke website ini dulu, kita copy, kita kasih ini, paste. Nah, jadi di homepage ini ada banyak pilihan lah. Terus ada, kita bisa download Blast-nya juga, ada API juga, ada cloud juga gitu. Jadi pilih aja mau gimana. Kalau saya gunain dari webnya aja langsung. Terus kita tadi kan disuruhnya ada dua, ada genom sama protein. Genom itu berarti nukleotida, protein itu ya protein atau asam amino. Nah, ini halaman dari apa nih namanya, search page-nya gitulah, dari si Blast. Ada 5 jenis itu, protein juga sama. Terus kita tinggal masukin sequence nukleotida ke query sini. Jadi tinggal copy aja ini sequence HIV, potongan sequence HIV, terus paste ke sini, atau bisa masukin FASTA-nya juga atau format file lainnya di sini. Terus kalau kalian mau custom search, tinggal diubah ininya. Kalau saya biar default aja, kemudian Blast. Nah, kemudian si algoritma Blast ini akan mencari sequence yang mirip sama yang kita masukin. Nah, udah ketemu. Nah, terus di sini hasil searchnya tuh ada banyak. Nah, yang dilihat itu kalau saya dari query cover sama e-value aja. Jadi query cover ini akurasi dari query yang kita masukin dengan database-nya. Jadi dari query yang kita masukin itu kan disamain sama database yang dianun sama si Blast-nya ini. Nah, jadi tingkat kesamaannya itu ditunjukin dari kolom query covernya ini. Jadi kita mencari query cover yang mendekati 100%. Dan e-value ini tingkat error dari match antara query dengan database-nya. Jadi ini cari yang mendekati 0. Nah, ini karena sequence DNA atau nukleotida yang saya masukin itu dari HIV, jadi banyak yang 100% ya. Terus misalkan saya mau milih yang pertama ya, nah, dipencet aja, terus muncul nih match-matchnya dari si nukleotidanya. Tuh, data-datanya gitu. Nah, jadi gitu buat nukleotidanya. Kemudian untuk protein sama kayak nukleotida, tinggal di copy aja ini sequence protein dari HIV juga sama, copy atau masukin file FASTA-nya juga bisa lewat sini. Kemudian bisa di custom juga kalau mau pilih database-nya yang apa gitu. Saya default aja, mana tinggal Blast. Kemudian biarkan Blast-nya mencari. Kita tinggal tunggu. Jadi Blast ini mempermudah para peneliti yang meneliti nukleotida atau protein untuk mengetahui tingkat kemiripan nukleotida atau protein yang mereka teliti dengan organisme seperti virus, bakteri, ataupun manusia atau yang lainnya. Nah, di sini sama kayak nukleotida tadi ada query cover dan e-value. Nah, ini karena HIV jadi banyaknya 100% tuh. Jadi saya tinggal pilih salah satu, kita pilih ini, ntar dia kebuka kayak nukleotida tadi, match antara query dengan database proteinnya gitu. Jadi intinya Blast ini untuk mempermudah peneliti aja, biar
nggak susah gitu si peneliti ini mengetahui organisme apa sih yang mirip sama protein atau nukleotida yang mereka teliti gitu. Jadi Blast ini sangat membantu. Dan apalagi? Oh sudah. Berarti itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.